Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di Morning Call bersama dengan saya, Pendeta RT Patricia Patikawa. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi. Terkhusus saya melayani di Bajem Anugerah Serangkah, Pos Eklesia Sukadamai, Pos Talita Kumberingin, dan Pos Efrata Kaliampu. Saat ini kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan bacaan kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami naikkan bagimu. Karena penyertaan Tuhan, kami boleh ada di pagi ini ya Tuhan, dengan memulai aktivitas kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan saja kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini. Kiranya untuk itu Tuhan tuntun sertai pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama, dapat menuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Kami juga mau bersama tertunduk di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa berbuah dalam hidup, kerja, dan layan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, serta ungkapan syukur yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun. Pada masa yang akan datang, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar dan segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah waktu itu mendengar cerita dari beberapa jemaat tentang waktu itu ada serangan dari wabah belalang, di mana mayoritas jemaat di sana adalah petani padi. Dan ketika belalang itu datang dalam jumlah yang sangat besar, mereka betul-betul tidak mendapatkan hasil panen karena padi mereka habis dilahap. Bukan hanya padinya, bahkan batang-batangnya pun habis dilahap. Sampai bangkai belalang itu bertaburan di ladangnya mereka. Dan mereka yang bergantung pula dengan hasil tanaman mereka itu betul-betul merasakan kesusahan dan kesulitan. Jadi saat itu mereka tidak dapat hasil, mereka tidak dapat beras untuk mereka makan. Dan mereka betul-betul merasakan kesusahan atau penderitaan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau melihat dalam bacaan kita di kitab Yoel, wabah belalang yang terjadi baik itu di masa lalu, masa penulisan Yoel, sampai pada nubuatan yang disampaikan oleh Yoel tentang masa depan, bahwa Israel akan mengalami penderitaan yang besar. Semuanya habis, gandum dan jelai habis. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 1. Yoel bukan hanya menyampaikan tentang
apa yang akan terjadi di masa depan ketika bangsa Israel tidak melakukan pertobatan. Jadi Yoel juga bukan hanya menyerukan bahwa nanti di depan akan ada penderitaan yang besar ketika mereka tetap melakukan dosa. Yoel juga menyerukan tentang pertobatan. Bahkan bicara bahwa kalau tidak bertobat, penghukuman itu akan terlaksana. Penghukuman dari Allah akan terlaksana bagi mereka yang hidup dalam dosa. Yoel gambarkan tentang hari Tuhan, khususnya di pasal 2 ayat 1-6 yang menjadi bacaan kita. Hari Tuhan atau hari penghukuman terlebih terlihat jelas di ayat 2-6. Di situ ada kegelapan, ada tanah yang tandus. Tulisan Yoel dari masa yang sesudah pembuangan ini, kalau kita lihat masa pembuangan itu kan dianggap sebagai masa yang menderitakan, masa terberat bagi Israel. Bayangan penderitaan yang mau dilukiskan Yoel, bahkan penderitaan itu gelap seperti penderitaan yang sudah mereka lalui, yaitu pembuangan. Penghukuman ini melebihi itu semua. Kalau kita lihat di ayat 2, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Jadi Yoel bukan hanya bicara soal bagaimana penderitaan itu akan hadir ketika bangsa hidup atau manusia hidup dalam dosa atau melanggar perintah Allah, tapi Yoel juga mau menyerukan di pasal 1, pasal 2, sampai pasal yang ketiga, bahwa umat manusia yang ada dalam dosa harus bertobat. Harus bertobat. Bertobat itu bukan bicara saya berhenti melakukan apa yang salah. Tapi bertobat itu bicara soal saya berhenti, saya sadar, saya berhenti, saya salah. Maka dari itu saya berbalik mengarah pada jalan Tuhan. Ada beberapa pembelajaran yang mau kita lihat dalam bacaan kita dan khususnya dapat menjadi pembelajaran kita dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah dosa itu mendatangkan penghukuman dan derita hidup. Dosa itu mendatangkan penghukuman dan derita hidup. Kalau melakukan dosa dan kesalahan, maka akan mendapatkan penghukuman atau akan mendapatkan penderitaan. Contoh yang sederhana adalah kalau kita tahu kita tidak boleh mencuri dan kita mencuri, maka kita akan dapat penghukuman kalau ketahuan. Tapi yang namanya kalau tidak ketahuan, Bu Pendeta bagaimana? Apa yang ditutupi atau bangkai yang ditutupi sekalipun pasti akan keciuman. Walaupun tidak cepat mungkin, tapi pasti akan mendapatkan penghukuman. Orang yang melakukan dosa, orang yang hidup dalam apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan pasti akan hidup dalam penghukuman atau penderitaan. Yang kedua, bicara soal dosa yang dilakukan bangsa Israel, kita diingatkan pula bahwa kita itu manusia yang seringkali terikat dalam dosa. Nah, menyadari bahwa kita berdosa dan kita melakukan kesalahan, kita juga diingatkan untuk bertobat. Bertobat karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih, Allah yang akan menerima kita walaupun kita telah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Tapi Ia akan mengampuni ketika kita menyadari diri, menyadari kita bersalah, kita berhenti melakukan apa yang salah dan kemudian berbalik arah, berjalan menurut kehendak Allah. Kiranya di hari ini kita diingatkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, dan juga kita diingatkan untuk sadar atas dosa dan kesalahan kita dan kemudian kita bertobat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah menuntun kami dalam melihat kekayaan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang melakukan segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kata, perbuatan, dan pikirannya seturut kehendak-Mu. Mampukan kami juga untuk bertobat, untuk menyadari dosa dan kesalahan kami, dan kemudian memohon ampunan dari Tuhan. Karena kami tahu kami manusia yang terbatas Tuhan. Untuk itu tuntun kami untuk bertobat, untuk berhenti melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, dan kemudian berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin tuntun kami semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini, dalam kerja dan layan kami, aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Ini hidup kami, ini doa kami, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat dalam melakukan kerja dan layan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori